Alhamdulillahi Rabbil Alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa nabiyina wa maulana wa habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, pertama, alhamdulillah kita bisa melanjutkan kegiatan kita pada sore hari ini. Pertama, kita ucapkan syukur alhamdulillah pada hari ini, hari yang ke-10 lah, Sabtu, Ahad, Senin, hari yang ke-10 bulan Rajab tahun 1442 Hijriah. Dan kita sebagaimana biasa berdoa sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Allahumma barik lana fi Rajab wa Ramadan wa Sya'ban wa balikna Ramadan. Ya Allah, sampaikanlah lawan pertama, berilah berkah bagi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan sampaikanlah umur kami bertemu dengan bulan Ramadan. Mudah-mudahan panjang umur sampai kita bertemu bulan Ramadan. Yang kedua, tidak lupa mari kita ucapkan salawat dan salam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Menyambung kisah perjalanan Rasulullah Isra wal Mi'raj minggu yang lalu. Menurut dalam catatan sejarah, malam 27 Rajab bertepatan menurut ceritanya setahun sebelum Rasulullah hijrah ataupun pindah ke Madinah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memang pada tahun-tahun itu, tahun sebelum menjelang Isra wal Mi'raj ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ada beberapa musibah yang menimpa beliau. Pertama, meninggalnya kakek paman beliau, yakni Abu Thalib atau Abi Thalib. Bapaknya, abahnya Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib itu adalah sepupu dari Rasulullah. Bapaknya ialah Abu Thalib. Abi Thalib ini orang yang membesarkan Rasulullah, karena Rasulullah setelah sudah lahir digendong oleh kakinya umur sekitar 6 tahun, 8 tahun, pakaiannya Abdul Muthalib meninggal, akhirnya dijaga, dipelihara, digaduh oleh siapa? Abu Thalib. Abu Thalib lah yang sampai untuk perkawinan Rasulullah dengan Khadijah itu sebagai penanggung jawab Abu Thalib. Jadi sehingga beliau waktu kematian Abu Thalib ini benar-benar terasa, terutama Abu Thalib ini orang yang disegani, karena Abdul Muthalib itu dari kakek Nabi itu paling disegani. Waktu Abraha datang tuh, Abraha sebelum menghancurkan Ka'bah itu ketemu dulu lawan Abdul Muthalib, tokoh orang Quraisy, tokoh orang Mekah dulu Abdul Muthalib. Abdul Muthalib meninggal, orang yang berpengaruh diteruskan oleh Abu Thalib. Nah, selama Abu Thalib ada, orang-orang Quraisy ini untuk memusuhi Nabi agak sedikit bersegit aja. Biar orang itu ada sungkan segan. Kenapa? Ada orang memandang Abu Thalib. Abu Thalib meninggal dunia. Nah, setelah itu menyusullah meninggal seorang yang sangat berjasa dengan Rasulullah. Siapa? Khadijatul Kubra binti Khuwailid. Meninggal, bidik pula meninggal. Sudah papat meninggal, bidik pula meninggal. Dan untuk diketahui, memang Rasulullah itu punya anak banyak. Cuma hanya satu di antara anak beliau yang lahir dari istri yang lain. Yang banyak itu sisanya sahabat Khadijah. Anaknya Al-Fatimah Zahra itu yang paling halus, anak Nabi yang paling kecil. Anak Nabi itu ada namanya Abdullah, ada namanya Tahir, ada namanya Qasim, ada namanya Ibrahim. Anaknya itu meninggal semua.
meninggal. Ya. Kemudian kalau dilihat Ruqayyah, Ummu Kalsum, yang paling akhir ialah Fatimah Zahra. Jadi Fatimah itu anak bibinya yang bungsu, yang paling disayangi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Khadijatul Kubra meninggal, sehingga tahun itu dalam bahasa, dalam sejarah disebut namanya Amun Husni, tahun di mana Rasulullah saat itu sedang bersedih kesekitannya. Nah, dalam keadaan tahun yang bersedih inilah oleh Allah Subhanahu Wa Taala Rasulullah diberikan hiburan. Kesekitannya dapat Rasulullah hiburan kepada beliau, hiburannya ya kan. Kalau orang kita mungkin ayo kita deh hari raya deh kepada hiburan ya kan. Oh ya kita kesini ya, atau ini ya pada dalam keadaan misalnya sekolah perai akan kita ayo kita tolakkan ada yang ke Bali, ada yang ke Jogja ya kan, kemana-mana macam-macam. Lalu Rasulullah SAW hiburannya Isra wal Mi'raj, luar biasa. Ada orang tidak pernah manusia sebagaimana perjalanan sampai sekarang kan ada. Ujian orang Amerika sampai ke bulan jangan ada apa-apa aja, itu ada apa-apa lagi sampai lewat perjalanan Rasulullah sampai ke Betel, sampai ke apa, sampai Rasulullah sampai Nabi SAW berada di dalam bahasanya di dalam itu apa ya, Nabi melewati dari Ra'lab ya kan. Oh, sudah Nabi sudah kursi, aras sudah, kursi sudah, Arab sudah ya kan. Oh, jadi Rasulullah SAW di dalam luar Sidratil Muntaha. Dilewati oleh Nabi. Kadang ada orang perjalanan ke Rasulullah sampai dunia di kiamat. Kadang ada orang yang bisa mengikuti perjalanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, lalu menurut ceritanya Rasulullah SAW itu sebelum berangkat, di sini kisah dalam perjalanan Nabi ini oleh Jibril ini kan sendirian. Kalau menurut ceritanya itu di Jibril, Mikail dan Israfil dan lain-lain. Ada beberapa pengawal itu membantu Jibril. Waktu Nabi SAW melaksanakan untuk Jibril melaksanakan mengangkat Nabi malam 27 Rajab itu Nabi al-Badr di dalam sejarah buku dari itu bainaman Nabi SAW fil hijri indal baiti muttaji'an baina rajulain. Nabi malam 27 Rajab itu guring di Hijri Ismail di bawah pajaran emas. Siapa orang yang baina rajulain antara dua orang laki-laki? Pada dalam sejarah yang dibuka berada di Hamzah bin Abdul Muttalib, paman oleh Nabi. Yang di belakang Ja'far bin Abi Thalib, adik oleh Ali. Nabi murid kita diangkatlah oleh malaikat Jibril. Nabi di bawah pahtabaluhu ba'azam-zam, di bawah ke pinggir Zam-Zam. Jadi kita sudah mendengar kisahnya. Dibuka, dibersihkan 3 kali bersih, ya kan? Nah di sini menurut pertama itu wa bala'ahu ibadan wa ilman wa yaqidan wa hikmatan. Diberilah oleh Jibril, dimasukkan ke dalam Nabi ini oleh Tuhan, disuruh masukkan ibadat. Nah dijadilah di sini apa Nabi kada beribadah jawabannya, tapi beribadah benar. Coba kenapa ibadah itu menunjukkan bahwasanya kita ini perlu, kalau misalnya kita di setiap hari kita ini berusaha pada beribadah. Hari ini kita beribadah, kalau bisa hari esok lebih baik daripada hari ini. Ibadah kita hari ini, ibadah kita misalnya 50 ya kan. Kalau hari ini 50, esok harus lebih daripada 50. Jadi hari ini lebih baik daripada hari esok ya kan. Hari ini lebih baik daripada hari kemarin, esok lebih baik daripada hari ini, kayak bahasanya. Ini agama berarti kita itu harus ibadah kita ini kita jaga, kita pelihara. Kalau bisa ibadah kita ini setiap hari bertambah, ada boleh berkurang. Sehingga di dalam surah Al-Ghafir yang salah atau Fatir dan Al-Ghafir saya berbunyi apa? Innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu al-malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Puja Tuhan. Di kisah orang beribadah. Tapi orang beribadah selalu ibadahnya ini kuat,
sampai mati imannya kuat. Innal ladzina qalu rabbunallah, mereka yang berucap yang ditakuni siapa Rabbika, kan kita mati itu kita baru bukan ya kan, kita mati Tuhan takuni berapa kau bisi mobil kada, berapa kau bisi bini, berapa kau bisi anak kada, berapa duit kada, tapi ditanya oleh Allah menyuruh malaikat Munkar dan Nakir baru bukan siapa Rabb kamu, siapa Tuhan kita. Innal ladzina qalu rabbunallah, mereka yang menjawab Tuhan kami itu Allah. Subhastaqamu, tapi ia ini keyakinan Rabb Allah ini dipertahankannya dalam keadaan kayak apapun, dia tidak berubah. Wah, ingat kalau kayak kisah dalam kisah Isra Mi'raj deh, ada kalau kisah Masyitah dalam perjalanan Nabi tidak bisa bertamu kubur dan berbau harum. Ternyata kubur seorang perempuan namanya Masyitah. Masyitah itu bukan garan, tukang susur, tukang siri, tukang surui, tukang bingigi, anaknya Fir'aun. Nah, menurut ceritanya, karena pada suatu hari jatuh suruinya, sehingga ujian orang Wahidi, orang banyak gigiran. Gitu, biasa ya kan, dia gigiran. Ada yang kata, celaka Fir'aun. Menurut ceritanya, ayo jarang nipong, dia dalam disuruh itu ya. Apa mempadahkan abah celaka? Apa Tuhan biar siapa gerak? Tuhanku Allah tadi ya, Tuhan tapi Allah itu Tuhan tuh. Ada Tuhanku Allah. Menurut ceritanya, dilaporkanlah oleh si bibi dia tadi lawan Fir'aun. Tuh bahaya banyak bagian kepada Tuhan. Siapa tuh orang tukang suruh yang bujur kan? Mengatakan aku bukan bujur Fir'aun. Aku Tuhan kada. Bila ikan anak selamat, ikan sahabat aku Tuhan kada. Sampai yang akhirnya dimasukkan ke dalam jarakan bukan baju minyak yang mendidih. Cuma kadang aku dia baju itu masih dingin lagi minyak tambah mendidih di dalam periuk dalam kawah gada itu kan kuali ke gada dimasukkan begitu bawahan dimasukkan. Bahkan menurut ceritanya bukan sendirian dia. Ditakuni ditergisi oleh siapa namanya oleh kubur Fir'aun, ternyata ia bisi laki. Masih tanya bisa lagi dan ada bisi anak juga. Anak masih dalam gendongan lagi, belum bisa ngomong lagi, belum bisa panggil lagi. Ternyata ketiga-tiganya dipanggil, lakinya di bawah, anaknya di bawah, tiga beranak di bawah. Di hadapan kawah dan mendidih tadi, siapa Rabb kamu? Aku siapa? Allah. Berlaluan ikan kubuat ke dalam kawah ini ya. Bila kau pejabat aku kada Tuhan. Ini menurut ceritanya. Siapakah kanak-kanak bisa berpandir berucap selain daripada Nabi Isa? Ya kan? Nabi Isa kan bisa berpandir kok. Isanya lagi halus di bawah dia. Nah, yang kedua tuh ialah anaknya dari Gidung yang Masyitah ini. Ya Ummi Alki, bahasa kita ya Pak, bercampur kan? Bercampurlah ubahnya, bercampurlah lakinya, bercampur lawan anak-anaknya. Ini orang nongkrong ya Allah sampai mati. Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah. Kaidah orang yang mengatakan Tuhan Allah kayak ini, begitu sakaratul maut malaikat turun. Nah, pujian malaikat, tadazzalu malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Ika pujian malaikat jangan takutan, berarti jangan sedih. Tuh lihat surga menghadapi sudah. Tapi orangnya Rabbnya Allah. Kita boleh orang siapa Tuhan itu Allah. Siapa gerak memberi kita hidup di dunia ini Allah. Kalau bang laki kada siapa kada, kita bukan tergantung siapa-siapa, tergantung Allah. Ya cuma sabarnya Tuhan memberi itu macam-macam banyak kan. Tapi pada hakikatnya Allah. Kita bisa melihat kali ya mata kita ya Allah. Kita bisa mendengar ya Allah. Ya, kenapa karena ada di dunia ini ada semua makhluk ada di dunia. Bagi dabatin fil ardi illa Allah.
Semua yang ada di dunia ini malaikat Allah Tuhan, rizkunya lagi Allah Tuhan. Dan kadang-kadang bisa bergerak, tidak angin bisa bertiup, kadang matahari bisa menerangkan jawabnya tidak. Siang matahari bukan karena segala matahari, malam bukan ada matahari, karena siang karena Allah, malam karena Allah, hidup karena Allah, mati karena Allah, hidup karena Allah, dapat duit karena Allah, sakit, miskin, semua karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, bagaimana malaikat? Allah takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati diberikan kabar gembira dengan surga yang sudah dijanjikan bahwa orang-orang itu. Nah, disinilah Nabi ini ibadah ditambah. Padahal Nabi sudah banyak beribadah ditambahi. Nabi aja ada banyak beribadah ditambah ibadah, berapa perlu ibadah, ya kan? Kita ada peparakan ibadah kita dalam ibadah Nabi, ada peparakan kayak mulai dari ibadah Nabi, ada peparakan kita ini. Jadi apa jadinya? Dimasukkanlah ke dalam dada iman. Jadi iman ini kadang khawatir, kadang kau tahu, kadang kau lagi tawar lagi kita ini udah ada ibadah Allah Subhanahu wa ta'ala ini bagaimana juga pun tadi kan kisah akan masyidah itu. Kalau kita kira-kira melihat agak dicaburakan orang itu takutan badan, ada usaha laku dia api namanya itu baju panas biasa gitu kita takutan, lilin lagi berjalan kita takutan kan, jadi gue akan bijak di dalam kuali dan besar bahwa apinya berjalan akan dicampurkan ke sana, diguguduh oleh Firaun. Ya kan kita ya kayak diguguduh orang yang bijak ya kan, cakai jam baju dijerang ya lah. Ada ini bijak kita. Nah, di sinilah kita. Jadi contoh Nabi oleh malaikat Jibril ditambahlah ibadah. Ya kan? Ibadah wa yaqinan wa ilman wa hikmatan, ya kan? Dimasukkan di dalam dada Rasulullah ini ada 5 macam yang masuk dalam dada Nabi. Ini berarti mau kada mau kita kayak itu juga. Cuma bedanya Nabi itu belajar dan mengajari Jibril. Ya, jadi Nabi itu gurunya Jibril. Kalau kita kada mau guru Jibril, jadi guru kita ini ialah kita di dunia ini siapa anak kita. Apa perlu kita belajar apa kita perlu? Perlu belajar membaca Quran, guru membaca Quran, ya kan? Kalau kita belajar sifat 20, belajar rukun keimanan, orang ahli akidah, ya kan? Belajar kita. Dan ini kada bisa tidak, ini wajib kita tuh. Oleh karena itu kita hidup ini kalau bisa kita bercita-cita itu sampai mati kita tetap belajar. Belajar itu terserah aja. Kemudian kita datang ke guru bisa, atau buku banyak ya kan, wah ini pula zaman lagi ya kan, cari kita apa kita cari apa lagi kita cari masalah apa lagi kita bisa ya. Hari belajar ya kan, belajar. Nah, di sini ditambahlah ibadah makin banyak ibadah, maka hari ini kita beribadah harus lebih baik hari ini daripada kemarin, esok harus lebih baik daripada hari ini. Ibadah kita ini kayak apa kita supaya ibadah juga tambah, ya kan? Kayak apa? Buktinya kita menambahi ibadah di ibadah ini dalam hati kita, ya kan? Kayak apa kecintaan kita hidup ini kayak dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksudnya kita hidup di dunia ini harus merasa benar-benar apa semuanya di dalam diri kita ditemukan karena Allah. Hari ini kita bisa duduk karena Allah, hari ini kita bisa makan karena Allah, hari ini kita bisa tidur karena Allah, hari ini kita bisa berjalan karena Allah, hari ini kita bisa sembahyang karena Allah, hari ini kita bisa sedekah karena Allah, hari ini kita bisa menolong orang karena Allah, hari ini kita bisa silaturahmi karena Allah. Semuanya karena Allah, bukan karena yang lain. Dan kita Alhamdulillah hari ini kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sembahyang subuh berjamaah, alhamdulillah. Zuhur alhamdulillah kawasabahyang, alhamdulillah. Asar kawasabahyang, alhamdulillah. Mudah-mudahan maghrib kita pulang, alhamdulillah. Sampai maghrib, mudah-mudahan sampai mati kita ibadah selalu bandingkan. Nah, ya coba di dunia ini budaya dapat melunturkan iman ini yang berat. Nah, bila Isra Mi'raj karena judulnya apa ada mulus, banyak kita jalan dari tangan, bapak halang-halangi perjalanan Nabi Isra Mi'raj.
Sama kita hidup ini, ya kita hidup ini. Kalau menurut ya siapa raja itu buku yang biasanya dibaca oleh guru baik setiap malam Rabu, Ibnu Athaillah As-Sakandari. Ada punya beliau, balam takun bidayatun muhriqatun lam takun nihayatun musyriqatun. Siapa yang awal hidupnya itu tidak pernah merasakan kesedihan, tidak pernah merasakan kesusahan, tidak pernah merasakan kepayahan, tidak pernah merasakan sedih, tidak pernah merasakan apa-apa, jangan harap akhirnya akan mendapatkan akhir hidup yang cemerlang. Kalau kita melihat kata-kata hikmah ini yang dikatakan dari hadis sebujur, lihat ya. Ya kan, siapa aja orangnya. Kalau mendengar kisah dan orang baca penakib guru sekumpul, beliau itu seorang Darussalam, kadang kayak orang besangu, wilayah parayan orang kawarungan, sini kadang boleh ke rumah, minum baju panas bejeran. Lagi awal kisahnya tuh beliau itu, tapi bahasa kita aja kadang menyuruhkan hidup, ya. Berkalaunya kisahnya tahun Adam 7 masuk pesantren itu. Pesantren Pabaki itu waktu itu muridnya ada banyak, 80 orang aja. Pesantren Pabaki itu di tengah rantauan, di situ tempatnya parkir gerobak. Gerobak tuh sapi namanya. Sapi itu digulung nyamuk. Nah di pinggir jalan ini nyamuk aja. Kalau di pesantren itu berhadap makan dulu, gitu kalamu dulu. Bukannya kada mau makan atau nyamuk. Ampun sembahyang maka sujud sajadah malam Jumat. Subhanallah, ya kan? Sujud sajadah itu terpanjang kalau sedikit. Hanya nyamuknya luar biasa. Ada yang sehari 2 hari di pesantren terbulik, ada tahan, ya kan? Waduh, di pesantren. Kebetulan pesantren waktu itu bilang rata-rata 90% besar kali. Benar. Anda memberitahu lagi itu udah. Banyak banget cobaannya. Luar biasa, ya kan? Jadi ulama salah berhari-hari sebut tinggi sehari Jumat, ya kan? Ulah pesantren itu tikar nang halabiu nang hambang dong. Tikarnya kelabu buruk, ada udah tilang berada, ya kan? Pokoknya bila ijazah minggu 4 liter beres, makanya duit 250.000, 250 rupiah cukup, harus cukup. Minyak saparapat, sabun behiri, sunlight yang orang cetakan. Biar orang menjual betatak paling sedikit saparapat, setengah atau seminggu. Ada kau baru kesebian saparapat aja. Iwak saparapat, minyak saparapat, sabun saparapat. Pokoknya 250 rupiah itu seminggu cukup, ya kan? 4 liter terus. Bemasak biasa sudah tatak waktu bisa minggu tuh berupa saparapat, ya kan? Ditatak 2 sekali makan itu sepanggal iwak sama siang. Dah kayaknya sepanggal dulu lah. Jadi tidak sekira cukup di lepan tatak, ya kan? Separapat dulu pada pas lepan tatak, ya apa tikung lepan tatak cukup seminggu. Ya sudah, bila jasa pider hadang jangan lakukan biasa kita jangan karau tanggung besaka tadi buat di bawah, buat di nyok sudah asam bau ya, iya sudah. Ini pada umumnya yang waktu itu tuh tahan sebenarnya orang sakit. Di rumah sakit juga, Nah payah itu kalau sakit di rumah jangan situ nggak ada tahan dan 2 bulan sudah. Di antar imbah hari raya puasa, parak hari raya haji aja bolehkah ya? Waktu itu lawan Anda ibarat ya kan? Sibel belum waktu itu jadi ibarat sidin Bandung boleh, aku kada boleh kyo. Nah macam boleh ke rumah ada papa juga, ya kan? Ada papa juga bekerja di raya 2 bulan setengah hanya boleh, ya kan? Sepeda gitu nggak ada juga. Di atas sudah lagi, hidup luar biasa. Coba itu tapi kan apa ya ada apa alhamdulillah ya kan hingga ini apalagi ini aduh zaman badar kadang-kadang ada peperakan sandal tuh dari sandal plastik bila hari hujan ini dipakai dulu ada baspal hibak kebeluan
kayaknya kabel tahu tuh kalantungan sama catok pembuangi aja dah, pembuangi apa kan jadi pembuangi tanah ya. Ya kan. Jadi kita hidup lihat ya kan. Rasulullah SAW itu luar biasa, ya kan, anak yatim sedih, tapi akhirnya apa ya kan kuat. Allah. Jadi terus kita Nabi diberkahi dengan ibadah, diberkati dengan ibu, dengan yakin, dengan hikmah, ya kan. Rasulullah SAW. Pokoknya menurut ceritanya setelah ditutup ada langsung berangkat ada Jibril tolak, bahasa kita aja ambil, ada tadi ambil, bahasa kita kayak kurki mencari dompet, takut dia kata, yang Jibril sekalinya dah kata, ambil kata pun nubut, bahasa orang kita di kampung stempel, stempel, ya kan. Dan setelah sudah ditutup di sebelah kiri dibalikan di sini dah, ya kan, dicaplah dengan setipil warnanya biru. Gedalnya kayak hintalo burung dia. Bila dia biasa dari burung dia, dia tak hintalo ya kayak itu gedalnya. Di sini setipil becak. Allah wahdah la syarikalah Muhammadun abduhu wa rasul. Baca aja. Allah wahdah la syarikalah Muhammadun abduhu wa rasul. Negara dia khatamun nubuwah. Beheri tahun 60, tahun 70-an di rumah orang kita ini cari rata-rata di Banjar ini di Badah aja rumah orang bila kita naik ada Allah wahdah la syarikalah ini. Segitiga, ya kan? Akidah kan ini sampai rumah abah ada, rumah kai ada, ya kan? Cuma di Badah kita tuh bertulisan ada tambahan. Allah wahdah la syarikalah Muhammadun abduhu rasulullah itu di dalam, ya kan. Di luar bertulis tawajjah haitsu syi'ta fa innaka mansurun. Itu tuh 4 kalimat. Tawajjah haitsu syi'ta, ya kan, fa innaka mansurun, kiri kanan, ya kan. Di atas tawajjah haitsu syi'ta fa innaka mansurun. Dan Allah wahdah ini. Allah wahdah ini kalau bahasa kita Allah itu satu. La syarikalah, tidak ada sekutu baginya. Muhammadun, Nabi Muhammad, abduhu, hamba Allah, wa rasuluhu, dan rasul Allah. Kenapa mati becak? Semua nabi selain daripada Rasul sama, capnya ini juga setipilnya sama. Coba anda dia beda lain. Kalau menurut nabi-nabi yang lain ada tulisannya di telapak tangan. Semua nabi selain pada Rasul ada di telapak tangan. Tapi untuk Rasulullah lain, ada di telapak tangan, dibalikan sebelah kiri. Tapi bunyinya sama. Allah wahdah, Allah itu satu. La syarikalah, tidak ada sekutu baginya. Muhammad, Nabi Muhammad, abduhu, hamba Allah, wa rasuluh. Sebenarnya kalimat Allah wahdah la syarikalah ini sama dengan Muhammadun Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah, sama, ya kan? Cuma beda kalimatnya benar. Nah, kenapa mati dikasih tanda kecil-kecil? Ternyata ini bukan bahasa kita aja. Bilanya bahasa timpil becap ini nabinya asli. Bilanya kada bahasa timpil kada asli. Baik ini apa aja kita dapat sertifikat apa? Ijazah, ya kan? Sekolah SD, ya, 3 Quran, di PAUD, di Badah, sudah selesai, diberilah ada sertifikatnya, ada sertifikatnya, TH. Ya kan, bila ada becak sertifikat itu, berarti ada asli. Kenapa? Ternyata memang setelah Rasulullah meninggal, banyak nama aku jadi nabi. Banyak mau jadi nabi meninggal zaman Abu Bakar dan Abu Musailamah al-Kadzdzab. Mengaku jadi nabi di Yemen, di Badalaran, di Taif. Banyak. Sampai Wahidi. Kalau jangan salah beberapa tahun yang lewat di daerah Bidayah, daerah Badas itu, pokoknya abang itu ada nama aku jadi nabi, kita tangkap orang itu. Pak ini belum lapas lagi. Apa mau jadi nabi itu? Cuma jangan heran Wahidi kalau aku jadi Tuhan ada lagi, ada. Doa Tuhan lagi ada lagi, nah sama Firaun deh, harap lagi deh. Jadi Allah wahdah la syarikalah Muhammadun abduhu wa rasul.
Apa artinya Allah wahdah ini tadi? Itu artinya Allah wahdah, Allah satu, la syarikalah, tidak sekutu baginya, Muhammad hamba Rasulnya. Ini artinya, kalau maksudnya, nah di sini lah ya dulu. Nah, apa maksudnya? Kita ini sebenarnya harus punya Allah wahdah. Tapi beda kalau ada Nabi. Ampun kita di dalam sebelah kiri, siapa? Sebelah kiri ada Nabi di belakang, di kita di dalam sebelah kiri ini, yaitu kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, ya kan? La ilaha illallah. Kalau dalam bahasa kita la itu Tuhan, ilah tidak ada Tuhan kecuali Allah. Itu bahasa terjemah bahasa Arab diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Iya ada artinya itu, ya maksudnya yang penting. Maksud kalimat la ilaha illallah itu apa? Oh, kada menghidupakan kecuali Allah. Oh, kada mengiatakan kecuali Allah. Oh, kada menyugihakan kecuali Allah. Oh, kada menyigerakan kecuali Allah. Oh, kada menggerigakan kecuali Allah. Sebenarnya apa-apapun di dunia ini tidak ada kecuali Allah subhanahu. Jadi kita harus demikian. Sehingga ada pengeran. Ini kalau dalam bahasa ini adalah pakaban. Nabi itu aman suruh begitu, Allah wahda la syarikalah Muhammadun abduhu wa rasuluh, aman. Ya kan? Sehingga di rumah ceritanya ditulislah Allah wahda la syarikalah Muhammadun abduhu wa rasuluh, supaya aman. Bisa saja kan ya itu tuh supaya aman. Nah, pengeran Allah melihat aman. Itulah kita ke Banjar, ya kan, di kisah Bahari, ya kan, di Banjar, ke Banjar, mulai di kandang sini, dia pun ada ke Banjar, berarti ada motor, ada gembel, Bahari, lagi belum ada lagi jalan hajar tuh belum ada lagi. Datang di Banjar, ada kabar-kabar lewat Jabar, ada di beberapa dari Tanjung, dari Butai, ada ke Banjar lewat Jabar, Bahari, itu kisahnya. Ini contoh kisah aja Pak, kisah seorang lalakian hendak ke Banjar, ya kan? Kebetulan ada gering rumah sakit ke Banjar, berarti ada ya rumah sakit di Kandangan di Banjar ya balik ke Banjar. Maka hari Minggu hajar gajian duit banyak kok, kampokan apa wabem dompet ya. Kau jangan baca aja hendak ke Banjar, ayo kita coba lagi kawan gering, tolong aja. Sampai pergi hendak sampai motor, ada yang motor, pol, ya kan? Ada lawas kalau motor kawan sih dia kepada Pak PJ mesin berbuat kan benar-benar lebih berbuat ke dalam motor kok sakalnya ada udah dibidian habang benar patok ada beberapa kawan di rumah tamak ya aduh ya kan aduh patok benar lihat ada beberapa kawan di rumah ya lah duduk kok tetap dia bilang kepada dia bilang kabar dia ya lah dan di sini coba wilayah Allah wahda. Allah tuh melihat, bini kada melihat, bituha kada melihat, ada kada melihat, tapi ada yang melihat siapa Allah. Apa percaya? Biasa mukurihin lah berpatok ini kada apa? Ya. Nah, inilah pahamannya Allah wahda itu artinya apa? Allah tuh melihat, Allah tuh mendengar, Allah segala-galanya. Nah, wahid itu manusia wahid itu kata apa sampai terjadi namanya macam ya dah. Apalagi seorang sebagai direktur, sebagai segalanya, tanda tangan harus mau apa, sekian mau apa, anak ibadah yang lo coba bayangkan. Ada sekarang tuh kejadian orang korupsi berapa triliun, ya kan, berapa triliun. Ada sedikit seorang kan mau korupsi duit 18 triliun. Waduh, diurak kamu duit 1 triliun itu boleh di sini sampai ke berbagai sabar ratusan. Kan buat, daripada banyaknya duit ya. Kenapa? Ada dia punya Allah wahdat ya Allah. Tapi akhirnya terbongkar kata orang ya Allah. Dapat orang kalau Allah wahdat ini apalah kita lalakian apa dibidian apa ya Allah. Abahnya ada ya seorang di rumah ya kan. Abahnya berusaha cari ya Allah. Ada melihat jual tahu jual lagi ikap ya Allah. Tapi Allah ada. Oleh karena itu ibadahnya kepada Allah inilah. Nah, innal ladzina qalu rabbuna Allah summa istaqamu tadallana alla takhawwa tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Wa abshiru bil jannati allati diberikan kabar dari surga.
Jadi tadi kisahnya iman ini kita hidup di ada kawan tidak lah harus beda ada kawan sudah tak dicap selesai Allah wahdah sudah selesai pengalaman sudah ada. Nah menurut ceritanya Jibril alaihissalam turun ya kan menerima paket kesekitarnya ya kan seekor burak. Wah, ini kisahnya kendaraan ya kan. Dan di situ menurut ceritanya Jibril ini memilih disuruh oleh Tuhan pilih tak mana tak hendak dipakai kendaraan untuk adik kalian. Oh sekalinya ada burak yang lain pada yang lain. Dapat burak-burak yang lain itu gembira senang semuaan bahasa kita aja. Misalnya ada seekor yang tidak basah, tidak sedih, tapi bertulisan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah di dahinya. Ikan siapa? Jadi aku ini kenapa? Ikan kata aku sakit hati, tak sakit hati. Di dahiku ini ada tulisan Muhammad Rasulullah. Nah mana orangnya? Dah pas badar Rabunya Jibril ikan hari ini kuabawa bertamu ikan hari ini lawan orang lain ikan kadangnya. Wah badar bertamuan belaluan, belaluan gembira ya kan belaluan. Luar biasa gembiranya di bawah saya. Sampai di hadapan Nabi menunjukkan kegembiraan, kecil-kecil kegembiraan, ya kan? Ujar Jibril, ala tastahi. Sampai kamu ada malu. Ini seorang makhluk yang paling mulia di antara makhluk Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada makhluk yang diciptakan paling sehebat orang ini. Langsung kena beluan, ada bergerak lagi beluan. Tapaloh menurut cerita ada jadi buraknya ini. Saking begitu badangan ala tastahi kada takutan kan? Langsung direkam ujar Jibril lawan naik bisa kita ya kan ujar dihadang dulu buat aku di mana gua umatku kayak itu karena saya ada juga hadapi kada biniku kada anakku kada cucuku kada umatku ulun pakai Jibril juga bertugakan kayak dia juga. Oh beres ya Jibril berarti kamera ada juga tugakan ya. Biar nanti aku naik. Menurut ceritanya sejauh mata memandang sekali melihat saja. Sejauh mata memandang sekali saja. Coba bayangkan mulai dari Madinah ke Palestina itu ada peperangan. Aku mulai Madinah aja ke Palestina. Aku mulai di Madinah aja ke Yordan belum Palestina lagi. Itu dari jam 5 kayak ini aku berangkat. Isuk jam 7 pagi hanya sampai ke Yordan. Berpandak cuma satu kali. Ya satu kali di Barong, satu kali di imigrasi. Sebenarnya hanya baru ke Yordan. Dari Yordan ke Palestina agak jauh dan terlalu jauh tapi parak sudah. Itu kan. Menurut ceritanya Rasulullah SAW dalam perjalanan ini beberapa kali singgah di Madinah, di Baitul Lahab, di mana-mana 5 kali singgah baru sampai Nabi di Palestina. Tapi di tengah jalan Nabi melihat bermacam-macam contoh dan teladan. Nah pertama dikatakan Allah Ta'ala itu orang mengatap betanda beisukan kabarnya mengatap. Coba ya betanda beisukan kabarnya dulu buat, ya kan? Dikatap, dibuka, di belakang udah publik pulang. Nabi ditakut Jibril kembalian ujian Nabi. Apa itu Jibril? Maksudnya bertandap sore, bertandap pagi, sore sudah berbuah. Ditandap, dipotong di depan, di belakang tumbuh lagi. Inilah orang yang hidupnya berjihad di jalan Allah. Sabilillah, jalan Allah. Sabilillah ini banyak ya kan kalau ya kita kabakah itu sabil ya di bakah tuh kita jalan lu si haji baca kan wah ini pagi sore lagi ada lagi wah ini motor bandak motor orang apa ya motor kayak ubah di gada ya dia lagi cukup makanan apa segalaan dia orang sabil ya berbagi minuman berbagi apa segala gratis ya kan. Nah di sini orang sabilillah ini kada ada pahala sebesar pada orang berjuang di jalan Allah. Apa yang bisa kita korbankan untuk Allah ya kan? Apa yang bisa ada dengan tenaga
duit kada ada, ya kan, apa-apa kada ada, sudah dekat tenaga, ya kan, kada kawal lawan tenaga, lawan pikiran barang, ya kan, oh mau dia kawal lawan duitnya, lawan tenaganya, lawan pikirannya, subhanallah, luar biasa. Kita hidup harus menjadi orang yang jihad fisabilillah. Jihad fisabilillah ini menurut kemampuan itu la taqata lana ma la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Sekemampu kita apa yang bisa kita korbankan. Oh, bersuara baik ya Allah. Aku sabilillah ada pada Allahu Akbar, Allahumma sabilillah ya. Ya sabilillah ya Allah. Apa saja pokoknya kita hidup ini harus ada mempunyai, kalau menurut Nabi satu, ruhul jihad, ruhul hidup dalam perjuangan, berjuang di jalan Allah. Berjuang di jalan Allah itu apa yang bisa kita korbankan untuk Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk kita. Bukan untuk seseorang, tapi kita karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga jihad fisabilillah ini menurut dalam bahasa itu jawaban Rasulullah SAW itu, sahabat itu menawarkan diri, apa Rasulullah harus kukerjakan. Ada sahabat dibawahi, apalagi diajak bertawar, apa Rasulullah harus perlu kerjakan, apa harus aku korbankan, apa harus aku korbankan. Abu Bakar alaihissalam itu luar biasa. Nabi mengiau, begitu sampai di Madinah terkumpul. Hari ini menjadi Nabi, aku mendapat berita Madinah akan diserang oleh orang pasir, orang Romawi. Kita harus siap, melakukan senjata, melakukan kuda, segala alat perang, biar aman kota Madinah. Aku mau perlukan bantuan. Dan siapa yang mau berjuang di jalan Allah? Aku Abu Bakar. Wah, Abu Bakar boleh buat. Begitu ditanya oleh Nabi, berapa yang kamu Abu Bakar mau korbankan? Harta ikan, jadi amwali, seluruh harta kekayaan kau ambil. Bingung Nabi berdagang jadi amwali. Kalau semuanya habis aku bakar, tinggal ya, besok kita sedikit-sedikit kadang dia aku bakar. Ya aku berikan itu aja 1/3, 2/3 masih tinggal lagi. Ujian Nabi mana 1/3, pada 2/3. Hartaku semuanya 1/3, 2/3 ya kadang akan kuberikan. Apa 2/3? 1 cinta kepada Allah, 2 cinta kepada Rasul. Kadang akan kuberikan dia. Adapun harta kuberikan kepada Sofia. Sehingga Nabi itu mengatakan, saat itu mengatakan, saat dia jadi timbang iman Abu Bakar dengan iman orang seadanya dunia ini pasti berat iman Abu Bakar. Orang beriman ini kumpul akal aja berapa banyak beriman, berapa banyak sebaikku timbang aja lah iman Abu Bakar, berat iman Abu Bakar. Iman ini pelajaran bagi kita hidup harus berjuang di jalan Allah. Jalan Allah harus berjuang. Apa yang bisa kita korbankan? Apa saja? Badar ceritanya dari jalan banyak kisah, ya kan, betapa orang minum di laut darah, melihat orang-orang banyak tafsir diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Nabi sampailah di Baitul Maqdis. Sampai di Baitul Maqdis, Isra'nya stop di sini. Nabi melangsungkan sebelum berangkat Isra Mi'raj oleh Jibril mengatur kita uji Jibril sampai di sini berpandangan. Ada makanan, ada banglah Jibril, ajan Jibril. Begitu Jibril ajan, sebuah ruhul ambi wal mursalin, sebuah malaikat yang ada ketinggalan seekor pun semuanya turun ke Baitul Maqdis, hadir sebentar. Apa yang dilakukan? Jibril menarik tangan Nabi sampai dia ke muka Nabi jadi imam. Nabi jadi imam sampai dia 2 rakaat. Semua Nabi yang lain ada, semua malaikat ada 4. Bapak Jibril selesai tutup semua arwahul anbiya, mulai Nabi Adam sampai Nabi Isa, ya kan? Pajalami lawan Rasulullah mengucapkan apa? Kalau biasa kita aja selamat Nabi akhir zaman. Jadi hari itu tuh pelantikan peresmian Nabi akhir zaman, diangkat di Makkah, ya kan? Ya, hijrah ke Madinah, diresmikan di Palestina. Peresmian sebagai Nabi akhir zaman, pelantikannya di Palestina. Para nabi-nabi semua ucapkan salam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, bingung kita tarik kita, ya kan? Jadi kita ini sudah banyak tamsil yang kita terima dalam perjalanan Nabi Isra wal Mi'raj ini, ya kan? Mulai A terus jalan sampai dalam perjalanan pokoknya. Kesimpulan dalam perjalanan
Nabi itu banyak, ya kan? Dikiau oleh kayak ide, tapi Jibril, karena Jibril waktu itu bahasa kita aja, Jibril lambang awal, ya kan? Jadi kita bila ada orang lama anggur, ya kan? Alhamdulillah. Pada kita bila dia salah ada penanggur baru tersinggung. Bisa aja, ya penanggur orang ya. Sepastinya kita amun iya pada ada sesuatu apun dia pun ada orang penanggur, ya kan? Ada bapak tak angkat topi, alhamdulillah biar kakak-kakak tak penanggur, alhamdulillah kita kada boleh. Tapi ditagur oleh Jibril, Jibril lah, ya kan? Banyak jangan singgah-singgah jadi terus ya Jibril, ya kan? Oh tadi, jadi bahasa kita aja kita hidup ini dalam hidup ini kita bisa aja merasa pas saja. Coba kadang-kadang pas perasaan kita, tapi ternyata ada pas. Ada orang menanggur, ada orang memberikan terima kasih. Iya tak payah tuh lah kada menerima. Ya Allah, kok jadi harap ya, ada apa ya kan? Kita manusia punya kekurangan, ada yang punya kelebihan, kita yang jadi masalah. Ya kalau ini kita ada orang-orang, alhamdulillah selamatlah kita, ya selamatlah kita. Apun kada ada dapat anggur kita kan selamat, ya kan? Kita kan selamat. Ayo orang gugur korban kita jangan tahu ya kan? Itu terima kasih lah, ya alhamdulillah biar memudahkan, ya kan? Alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala berkat kisah cerita warga kami, mudah-mudahan akan memotivasi yang amal ibadah kita bertambah, amal kita juga bertambah, ya kan? Jadi itu judulnya, bila bertambah ibadah bertambah juga amal. Mudah-mudahan apa ulun sampaikan ini bermanfaat bagi ulun, bagi keluarga ulun, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Al-Fatihah.